Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen mata kuliah taksonomi tari. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dara Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 18 11 30 94, kelas pengkajian semester 6. Mata kuliah taksonomi tari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tari ewak dalam kesenian sisingaan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah taksonomi tari. Alasan ketertarikan memiliki tari ewak yaitu saat mengetahui terdapat sebuah tarian dalam kesenian sisingaan, maka saya ingin lebih dalam mengetahui tarian di dalamnya, khususnya tari ewak. Alasannya karena terdapat sebuah gerakan yang memiliki kejiwaan menggoda, namun ada juga gerakan dengan unsur silat. Pembahasan. Sisingaan merupakan kesenian yang tumbuh dan berkembang di Subang. Kesenian ini memiliki ciri khas yaitu sepasang patung yang menyerupai singa. Masih menjadi perdebatan kapan pasti adanya kesenian sisingaan. Yang jelas kesenian ini muncul sebagai perlawanan masyarakat Subang terhadap penjajah Belanda dan Inggris pada tahun 1812. Tari, masuknya unsur ketuk tilu. Pada bulan Juli tahun 1987, kesenian sisingaan mulai dimasuki unsur ketuk tilu dan silat. Hal ini dapat dilihat dari penggabungan atau kerjasama Waditra. Unsur ketuk tilu dalam kesenian sisingaan diiringi oleh ronggeng yang menarikan beberapa tarian yang menjadi tarian sisipan dalam kesenian ini. Tarian yang disisipkan terdiri dari tari ewak dan gondang. Kedua tarian ini memiliki sesuatu yang menarik pada masing-masing bagian. Namun pada kali ini, saya akan lebih memfokuskan kepada tari ewak. Ini merupakan alat-alat musik yang ada dalam unsur ketuk tilu tersebut. Selanjutnya, tari ewak. Tari ewak merupakan salah satu tarian yang termasuk ke dalam struktur kesenian sisingaan di Subang. Jika dilihat dari penjelasan tersebut, sudah pasti tarian ini merupakan sebuah tarian yang berkembang pada masyarakat Priangan. Karya tari terbagi menjadi dua. Yang pertama, intraestetik atau teks. Tari ewak termasuk ke dalam tarian kerakyatan di mana sudah pasti tumbuh dan berkembang di masyarakat. Selain itu, tarian ini memiliki makna sebagai masyarakat, khususnya wanita yang ikut andil dalam melawan penjajah. Tarian ewak termasuk ke dalam konsep kasar di mana termasuk juga ke dalam tari tradisi kecil atau kerakyatan. Selanjutnya ada ekstraestetik atau konteks. Tujuannya yaitu untuk ikut andil dalam menghibur masyarakat Subang. Tarian ini dapat dipresentasikan atau dapat dipentaskan dalam acara sunatan, nikahan, pesta rakyat, bahkan acara resmi pemerintahan. Selanjutnya, estetika karya tari. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tema. Tema tari ewak termasuk ke dalam tema non-dramatik, artinya tidak ada alur cerita di dalamnya. Selanjutnya ada wujud. Wujud terdiri dari bentuk, yaitu berbentuk grup atau kolonal. Yang kedua ada struktur tari yang terdiri dari iringan, koreografi, rias, serta busana yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya ada bobot, terdiri dari suasana yang gembira, gagasan yang terinspirasi dari awalnya obrolan antara Bapak Setia Erawan dengan Bapak Jahim agar lebih menarik perhatian masyarakat terhadap kesenian sisingaan. Selanjutnya pesan yang ada di dalamnya yaitu agar selalu hidup berdampingan agar mencapai kemakmuran. Yang terakhir adalah penyajian, yaitu hasil akhir. Tari ewak disajikan secara grup atau komunal yang dibarengi dengan adanya kesenian sisingaan. Selanjutnya, struktur tari. Bentuk penyajian. Tari ewak dibawakan secara berkelompok untuk jumlah minimal 4 orang. Hal ini agar menjadi keseimbangan dengan pendanggung patung sisingaan. Tarian ini ditarikan secara bersamaan dengan pendanggung sisingaan. Selanjutnya, ada koreografi. Yang pertama yaitu arang-arang bubuka, yang kedua ewak, yang ketiga mincit, dan yang keempat arang-arang penutup. Selanjutnya, kostum. Kostum yang digunakan terdiri dari kebaya lengan panjang, sinjang, apok, sampur atau selendang, serta obi. Untuk warna, baju menggunakan warna-warna cerah seperti biru muda, hijau muda, toska, kuning, merah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aksesoris yang digunakan menggunakan bunga-bunga yang warnanya mencolok seperti bunga mawar putih, mawar merah, serta menggunakan sanggur cepol BCL. Selanjutnya, iringan lagu. Lagu yang digunakan yaitu berjudul kangsreng, sedangkan alat musik yang digunakan yaitu goong, kecrek, kendang, sisingaan, teropek subang, serta kulanter. Dan menggunakan laras salendro. Susunan musik terdiri dari arang-arang bubuka, ewagan, beberapa sisipan, serta arang-arang penutup.
Selanjutnya, ruang secara administratif pada Tari Ewak. Wilayah politik Tari Ewak terdapat pada Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah Priangan, yaitu Subang. Sedangkan untuk bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu bahasa Sunda. Untuk kesenian yang saling berhubungan dengan Tari Ewak sudah pasti yaitu kesenian Sisingaan. Kesimpulannya, tari ewak merupakan sebuah tarian yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Priangan yang muncul pada tahun 1980-an oleh beberapa seniman di Subang, salah satunya Bapak Setia Erawan. Estetika tari termasuk ke dalam jenis non-dramatik, memiliki wujud dengan bentuk grup atau komunal, memiliki beberapa struktur baik dalam koreografi maupun rias dan busana, serta suasana saat menarikan dilakukan secara gembira dan memiliki pesan agar hidup selalu beriringan, agar mencapai suatu kemakmuran. Tarian ini termasuk ke dalam tarian corak konsep kasar yaitu kerakyatan atau tradisi kecil. Berikut merupakan data narasumber saat wawancara. Yang pertama Bapak Setia Erawan dan yang kedua Muhammad Vicky Sutatmaja. Berikut merupakan cuplikan dari Tari Ewak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.